Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Mushola Al-Hidayah di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya. Pernahkah Anda berdoa dengan serius? Pernah? Berdoa dengan tulus, khusyuk, merintih, menghibah? Pernah? Pernah atau sering? Pernah itu kan bisa jadi cuma sekali dalam 60 tahun. Pernah ya? Jenengan ingat-ingat. Panjenengan ingat-ingat kapan jenengan itu berdoa dengan demikian tulus, khusyuk, ikhlas? Kapan? Pas? Kepepet. Kepepet apa? Masalah itu kan banyak. Apa masalahnya? Musibah. Ya sama, musibah itu masih umum. Musibah apa? Sakit. Jenengan yang sakit atau orang lain yang sakit? Anak. Ya, mungkin kita yang sakit atau anak kita, orang yang kita cintai sakit keras, anak kita, ibu kita, bapak kita, istri kita. Terus selain sakit, kapan jenengan itu khusyuk doa? Ketika lagi melakukan perbuatan dosa. Ya, ada yang lain? Utang. Kenapa anak utang? Utangnya banyak, kepepet. Nah, kepepet. Kalau tidak dibayar nanti rumahnya disita. Terus ada yang lain? Nah, ketika sawah dipangan tikus. Kalau kita tarik garis, ya, sakit, kemudian ketika sawah dimakan tikus, kemudian ketika kepepet, utang, kemudian juga mungkin ada yang usahanya lagi bangkrut. Kalau kita tarik garis lurus, ini semua adalah kondisi ketika kita sedang susah. Sakit itu kan susah, usaha gagal juga susah, kepepet utang juga susah, panen gagal juga susah, anaknya angel susah. Ya. Ketika anak diperintahkan yang baik-baik, sulitnya minta ampun. Diperintahkan untuk sholat, angel pol, kontolanan, senenge pol. Rata-rata dari kita akan khusyuk ketika berdoa dan akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita sedang susah. Tapi manakala kita sedang senang,
manakala rizki kita sedang lancar, manakala tubuh kita sedang sehat, manakala kita tidak punya utang, manakala anak-anak kita mudah diatur. Apakah kita masih berdoa kepada Allah dan doanya dengan khusyuk? Insya Allah temenanan apa insya Allahan ya? Kadang-kadang ya. Perilaku seperti ini, perilaku ingat Allah, khusyuk ketika berdoa, hanya ketika susah. Kemudian ketika kita lagi senang, kita kendor doa kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perilaku yang terpuji apa tercela? Tercela. Yakin? Kenapa masih dilestarikan sampai sekarang? Kita tahu itu tercela. Kita tahu itu tercela. Aneh kan? Lo sudah tahu itu jelek, kok masih terus dirumat, dirawat, dipupuk. Sampai sekarang kita masih seperti itu. Kenapa? Mungkin ada sebabnya. Apa sebabnya? Mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, kita kan kalau lagi susah butuh sama siapa? Sama Allah. Ketika lagi kepepet utang butuh sama Allah. Ketika anak-anak lagi sulit diatur kita butuh sama Allah. Ketika lagi sakit kita butuh sama Allah. Ketika usaha kita lagi seret butuh sama Allah. Berarti butuh sama Allah ketika kita sedang susah toh. Ketika kita senang kita nggak butuh sama Allah. Mandan, wah, gawat ini. Ketika jenengan lagi sehat nggak butuh sama Allah, sangat butuh. Kita bisa bernafas. Itu pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha kita lancar. Itu pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panen kita berhasil. Itu pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita mudah diatur. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perilaku orang hanya berdoa ketika sedang dalam keadaan susah. Khusyuk berdoa ketika kepepet itu adalah merupakan perilaku yang tidak terpuji. Makanya di antara adab berdoa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa dengan serius ketika senang dan susah. Berdoa dengan serius, dengan khusyuk yang banyak dalam keadaan kita lapang maupun dalam keadaan kita kepepet. Dalam senang maupun susah, ketika sehat maupun ketika sakit. Ini etika. Jadi kalau misalnya kita ingin doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berdoalah ketika senang dan susah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yastajiba Allahu lahu 'inda asy-syada'idi wal kurab." Barang siapa yang kepengin dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sulit dan ketika ditimpa musibah. Barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah ketika dalam keadaan dia sulit dan ketika dia dalam keadaan ditimpa musibah, apa? Kata Nabi SAW, "Falyuktsirid du'a fir rakha'i." Hendaklah dia memperbanyak doa ketika dia dalam keadaan senang. Jadi manakala kita senang, manakala kita sedang lapang, ekonomi kita sedang lancar, saat itu kita terus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala kita sedang kepepet, sedang susah, kita berdoa sama Allah akan dikabulkan. Panjenengan yang punya utang banyak, panjenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung dikabulkan? Enggak. Jenengan yang sakit,
kemudian jenengan serius berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, detik itu juga jenengan langsung sembuh? Kenapa ya? Putrane jenengan pas lagi angel-angel diatur, ya Allah, moga-moga anakku jadi gampang kon salat. Setelah jenengan donga langsung jenengan perintahkan anaknya salat, mangkat salat? Tambah bener? Kenapa? Mungkin manakala kita sedang rizkinya lancar, manakala anak kita sedang nurut sama kita, ketika tubuh kita sedang sehat, mungkin saat itu kita jarang berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita mengungkapkan doa Rabbi habli minas shalihin atau Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kapan kita baca doa ini? Ketika kita merasa kesulitan untuk mendidik anak kita. Mana kita merasa enak mendidik anak kita, disuruh ke sana kemari mudah, disuruh untuk beribadah ringan, saat itu kita seakan-akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berdoa. Makanya manakala anak kita sulit untuk diatur, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak segera dikabulkan, karena manakala anak kita mudah diatur, kita jarang berdoa sama Allah. Makanya harus rutin. Tidak membeda-bedakan antara kondisi lapang dan kondisi senang. Antara kondisi susah dengan kondisi bahagia tidak dibeda-bedakan. Dan orang yang membeda-bedakan antara kondisi lapang dan susah ketika berdoa, itu adalah ciri khasnya bukan orang yang beriman. Panjenengan baca dalam Al-Quran, ciri khas seperti itu adalah ciri khasnya orang-orang musyrik. Bukan berarti yang seperti itu adalah orang musyrik. Kok bali-bali kok musyrik tuh ngerti ora? Itu ciri khasnya orang apa? Musyrik. Bukan berarti yang seperti itu langsung divonis musyrik, tidak. Nanti panjenengan pulang, silakan dibuka dalam Al-Quran surat Yunus ayat 12. Surat apa? Yunus ayat berapa? 12. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'im." Manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dia ditimpa dengan musibah, maka dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi. Ketika dia berbaring, dia berdoa. Ketika dia duduk, dia berdoa. Ketika berdiri, dia berdoa. Artinya ketika sedang ditimpa musibah, dia itu ingat di setiap waktu kepada siapa? Kepada Allah. Ketika berbaring, dia berdoa kepada Allah, khusyuk. Ketika duduk, dia menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika berdiri berjalan, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika lagi ditimpa musibah. Ketika dia sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma kashafna 'anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah." Manakala musibahnya sudah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berlalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini cirinya orang apa? Musyrik. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 49. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 49, "Fa idza massal insana dhurrun da'ana." Ketika seorang manusia sedang ditimpa dengan musibah, maka dia akan meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin." Tapi manakala kami ganti musibah tersebut dengan nikmat, dia malah mengatakan, "Saya dapat nikmat ini kan karena kepintaran saya." Tidak menisbatkan nikmat itu kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Coba ketika orang lagi sukses bisnisnya, kebanyakan orang ngomong, "Oh, sopo, nyong, S apa? SE, sarjana ekonomi, masa gagal ya, orang mungkin lah." Ketika sedang berhasil,
maka dia menisbatkan rizki itu kepada dirinya. Seperti ini, innama utituhu ala ilmin. Persis seperti apa yang dikatakan oleh orang musyrik tersebut, bahwasanya saya dapat rizki ini semua, dapat nikmat ini adalah karena ilmu saya, bukan dari karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika panennya berhasil, oh jelas panennya berhasil, bibitnya itu golek-golek angel banget, sekang irian kakak-kakak. Orang mungkin orang berhasil. Nah, bukan pertama kali mengucapkan alhamdulillah. Seharusnya ketika mendapatkan nikmat yang sedemikian rupa, pertama kali dia mengucapkan alhamdulillah. Ini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga karena saya memilih bibitnya bibit yang unggul. Seperti itu. Ketika kita punya anak-anak yang menurut, Masya Allah, dibandingkan dengan tetangga kita, anak yang angel-angel, sedangkan anak kita nurut-nurut. Wah, anaknya ustadz, masa orang manut. Ini lupa sama yang mengatur hati para manusia. Seakan-akan kalau anaknya ustadz, gue mesti manut. Orang mesti. Banyak anaknya ustadz sing nakal becut akeh. Bahkan mungkin lebih becut daripada anak yang lain-lainnya gitu. Jadi bukan masalah ini anaknya siapa. Tapi itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala kita sehat, kita katakan, "Oh, nyong sehat, sabun dina olahraga terus masa ora sehat." Makanannya setiap hari 4 sehat, 5 sempurna kok. Masa arep laraha. Bukan. Tapi karena kita mendapatkan karunia kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang rajin olahraga malah meninggalnya mendadak. Meninggalnya malah di lapangan meninggalnya. Ketika olahraga macet, mandek. Bukan berarti saya sedang mengecilkan peran olahraga, tidak. Olahraga penting. Olahraga penting, makanan sehat juga penting. Tapi itu bukan faktor utamanya. Yang menentukan kita bisa sehat pertama kali adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Silakan nanti dibaca lagi ayat-ayat yang lainnya, bisa dibaca yang mirip dengan ayat-ayat tadi di atas, bahwasanya itu adalah perilakunya orang musyrik. Itu silakan dibaca selain tadi surat Yunus ayat berapa tadi? 12, kemudian surat Az-Zumar ayat berapa? 49. Baca juga surat Fussilat ayat 51. Surat apa? Fussilat ayat 51. Sama satu lagi surat Az-Zumar ayat 8. Surat Az-Zumar ayat 8. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha. Kata Nabi SAW, ingatlah kalian kepada Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang senang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang susah. Jadi kalau kita ingin diingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita sedang kepepet, maka ingatlah Allah ketika kita sedang senang. Manakala rezeki kita sedang banyak, manakala tubuh kita sedang sehat, manakala anak-anak kita sedang mudah diatur, maka satu itu ingatlah Allah banyak-banyak, supaya ketika kita sedang susah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingat kita saat itu. Kita akan mengadakan 2 perbandingan antara Nabi Yunus alaihissalam, sama Fir'aun. Antara siapa? Nabi Yunus sama Fir'aun. Nabi Yunus kenapa? Dimakan ikan paus. Selamat. Fir'aun dimakan apa? Dimakan laut. Selamat enggak? Selamat tubuhnya toh. Selamat tubuhnya toh. Tapi dia mati saat itu.
Seorang ulama, Ad-Dhahhak Ibnu Qais, membuat perbandingan antara dua sosok tersebut. Kenapa Nabi Yunus ketika sedang kepepet diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika Fir'aun sedang kepepet, kenapa tidak diselamatkan sama Allah? Kenapa coba? Karena Fir'aun ketika lagi sehat-sehatnya, ketika lagi kaya-kayanya, dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Yunus ketika lagi sehat-sehatnya, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, dalam surat As-Saffat ayat 143 sampai 144, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Yunus alaihi salam beliau diselamatkan dan dikeluarkan dari perut ikan paus karena apa? Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena Nabi Yunus alaihi salam selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau lagi dalam keadaan senang, ketika beliau lagi dalam keadaan sehat, ketika beliau lagi dalam keadaan lapang, beliau senantiasa bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kalau bukan karena Nabi Yunus ketika sehatnya senantiasa bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, niscaya Nabi Yunus akan tetap di perutnya ikan paus tadi sampai hari kiamat. Orang ganti mati toh. Sampai hari kiamat. Berarti ketika Nabi Yunus lagi kepepet, Allah bantu dia. Sebabnya apa? Sebabnya ketika Nabi Yunus alaihi salam sedang senang, sedang lapang, beliau selalu ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Yunus. Kalau Fir'aun gimana? Ketika lagi kelelep, dia mengatakan amantu. Aku beriman. Ya, orang sedang lagi kepepet, terus lagi sekarat, baru ngomong apa? Amantu, aku beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, baru sekarang kamu beriman. Baru sekarang kamu beriman dan dulu kamu senantiasa berbuat maksiat dan engkau melakukan termasuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Diterima enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Maka contohlah Nabi Yunus. Jangan contoh Fir'aun. Bukan berarti yang tadi-tadi itu kayak Fir'aun. Tapi jangan contoh siapa? Jangan contoh Fir'aun. Contohlah siapa? Contohlah Nabi Yunus. Jangan contoh siapa? Jangan contoh Fir'aun. Makanya mulai sekarang ya, ketika kita sedang rizkinya lapang, ingat Allah. Cara mengingat Allah bagaimana? Bagaimana cara mengingat Allah? Nek lagi suki, akeh-akeh le sedekah. Kalau lagi kaya, berbanyaklah sedekah. Itu caranya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berarti nek lagi kere ora usah sedekah, Ustaz. Kere sedekah apa ora? Ya tetap sedekah, cuman mungkin nominalnya tidak seperti ketika lagi kaya raya. Ketika lagi kaya, banyak-banyak bersedekah. Karena itu adalah salah satu cara supaya nanti ketika kita na'udzubillahi min dzalik bangkrut, masih diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak kita bangkrut? Oh, mungkin. Sebagian orang mengatakan, wah, ora mungkin anaknya milioner wah. Hartanya bapakku bisa untuk tujuh turunan. Ora mungkin nyong bangkrut. Oh, jere sapa ora mungkin. Enggak pernah dengar ceritanya siapa? Qarun. Enggak pernah dengar ceritanya Qarun. Qarun itu milioner sing paling milioner. Miliarder sing paling miliarder yang ada di muka bumi. Cuma dalam sekejap, bukan hanya hartanya, sekalian sama arwonge sisan bles. Hilang. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Makanya jangan sampai kita mengandalkan kekayaan yang kita miliki, kemudian kita, wah, nyora bakal jatuh miskin. Tidak.
Ketika kita sedang kaya, manfaatkan kekayaan kita ini untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah harta kita yang hakiki. Kata Nabi SAW, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Kata Nabi SAW, siapakah di antara kalian yang lebih menyukai harta ahli warisnya dibandingkan hartanya sendiri? Siapa? Jenengan ada yang suka? Jenengan lebih suka harta jenengan sendiri atau harta ahli warisnya jenengan? Hartanya sendiri kan? Tidak ada di antara kita yang lebih suka terhadap harta ahli warisnya. Masing-masing dari kita pasti lebih menyukai harta kita sendiri. Kata Nabi SAW, harta kalian yang hakiki, harta kalian sendiri yang hakiki adalah harta yang kalian keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta yang kalian timbun itu adalah hartanya ahli waris. Jangan nimbun banyak-banyak itu. Orang tahu disedekahi, orang tahu dizakati. Gak siapa? Buat siapa? Mau dibawa ke kuburan? Iya. Orang punya deposito emas sekian kilogram atau sekian kintal. Nek mati arep digawa kuburan? Oh, janji sing esuk kuburannya wis bolong. Kata Nabi SAW, harta kita yang hakiki adalah harta yang kita keluarkan manakala kita masih hidup. Manakala kita keluarkan harta tersebut untuk kepentingan pribadi kita, untuk makan kita, untuk rumah kita dan seterusnya, sama harta yang kita keluarkan di jalan Allah, karena itulah yang akan kita manfaatkan setelah kita meninggal dunia. Adapun harta yang kita tinggalkan, harta yang kita timbun, tidak pernah kita infakkan di jalan Allah, maka itu bukan harta kita. Ketika kita mati, sama sekali kita tidak akan mengambil manfaat dari harta tersebut. Makanya ketika kita lagi kaya, jangan lupa bersedekah. Ketika kita lagi sehat, jangan lupa sehat. Kalau sehat berarti lebih banyak kaitannya dengan ibadah yang sifatnya fisik. Apa? Sholat, terus zikir, terus puasa. Kita kan kalau lagi sakit kan sulit untuk puasa. Ketika lagi sehat, alhamdulillah lagi sehat. Bismillah, puasa dinaikilah. Puasa sunnah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran. Ketika untungnya lagi sehat, maca Quran sing. Karena kalau lagi giginya tidak sehat, sulit untuk baca Quran. Makanya ketika gigi ini sehat, banyak-banyak baca Quran. Ketika orang sariawanan, ake-ake sih, oleh zikir. Ya. Ketika nggak lagi pusing, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika lagi sehat, gunakan kesehatan ini untuk ketaatan kepada Allah. Niscaya ketika kita lagi susah, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita. Pelajaran berharga dari kisah dalam Sahih Bukhari Muslim tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tahu kisahnya? Sering dengar kan? Sering dengar. Yang pertama, ada berapa orang? 3 orang. Mereka dalam perjalanan jauh, karena kehujanan atau karena satu dan lain hal, mereka masuk ke dalam gua untuk bermalam di situ atau bernaung. Beberapa saat kemudian ada batu jatuh sehingga menutup rapat gua tersebut. Tidak bisa dibuka sama sekali. Ini kondisi susah atau tidak? Susah. Kondisi susah. Dan mereka kepepet. Tidak bawa apa-apa, bulldozer tidak ada. Gimana bawa bulldozer? Karena saat itu belum ada bulldozer. Didorong juga tidak kuat karena cuma berapa? 3 orang. Akhirnya masing-masing mengatakan kita nggak bisa, sudah kepepet kita. Kita hanya bisa meminta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berdoa memohon kepada Allah. Apakah cukup hanya berdoa? Mereka punya bekal. Mereka punya bekal ketika mereka sedang senang, ketika mereka sedang lapang, ketika mereka sedang dalam keadaan nyaman. Mereka punya bekal. Maka satu bekal mereka manfaatkan. Ketika sedang kepepet, mereka masing-masing menyebutkan amalan yang pernah mereka lakukan ketika mereka sedang senang. 3 orang. Yang pertama mengatakan dia sangat berbakti kepada siapa? Pada orang tuanya. Katanya dia, kalau saya itu senantiasa
Setiap sore itu selalu memerah susu sendiri. Kemudian saya persiapkan pertama kali susu itu sebelum anak-anak saya minum. Selalu yang pertama kali minum siapa? Orang tua saya. Pokoknya orang tua saya adalah prioritas utama saya. Maka saya selalu memerah susu tersebut. Pertama kali yang minum adalah orang tua saya. Anak-anak nanti. Banyak di antara kita orang tuanya kelaparan, anaknya keluargan. Dia mengatakan saya senantiasa menyediakan susu tersebut buat orang tua saya. Pada suatu saat saya terlambat pulang karena saya mencari kayu bakar di tempat yang agak jauh. Ketika saya memerah susu bersegera, ternyata sampai di rumah bapak saya sudah tidur. Bapak saya sudah tidur, saya mau bangunkan, saya takut mengganggu. Di satu sisi anak saya kelaparan minta susu. Jatah susu mereka. Tapi saya tidak mau ada orang lain yang meminum susu ini sebelum orang tua saya. Akhirnya bagaimana? Dia tetap berdiri. Anaknya nangis di bawahnya. Memegang kakinya, dia tetap pegang susu tersebut. Dia tunggu bapaknya sampai bangun. Ketika bapaknya bangun, dia persilahkan untuk meminum susu tersebut. Baru kemudian anak-anaknya diberi jatah. Ya Rabbi, kata dia. Kalau memang saya melakukan itu semata-mata karena mengharapkan ridho-Mu, wahai Rabbi. Saya tidak mengharapkan yang lain-lainnya, wahai Rabbi. Saya melakukan itu karena mengharapkan ikhlas karena-Mu, wahai Rabbi. Bukan karena saya ingin harta warisan. Sebagian orang sekarang berbakti sama orang tuanya ada maunya. Ada udang di balik. Ada ulang di balik. Baik. Enggak, dia betul wahai Rabbi. Saya melakukan ini semata-mata karena-Mu. Maka wahai Rabbi, aku berdoa kepadamu. Saya sudah mengingat-Mu wahai Rabbi ketika saya sedang senang. Sekarang saya sedang kepepet wahai Rabbi. Tolong wahai Rabbi, bukakan pintu tersebut. Bukakan batu itu. Saya bergeser sedikit. Tapi belum bisa untuk keluar. Orang yang kedua mengatakan, wahai Rabbi, saya ketika dalam keadaan senang, saya punya karyawan, saya punya buruh. Dan buruh saya ini banyak. Ketika gajian selalu saya bagikan tepat waktu. Tepat waktu saya bagikan kepada mereka. Pada suatu saat ada salah satu dari buruh saya yang dia itu nggak mau ngambil gajinya saat itu. Dan dia katakan, gaji ini saya titipkan sama kamu. Kapan-kapan saya akan ambil. Dia meyakini ini adalah amanah. Ini adalah amanah. Maka dia berusaha untuk menjaga amanah tersebut. Si majikan berusaha menjaga amanahnya si buruh. Dia jaga amanah itu sebaik-baiknya. Bukan hanya dijaga, bukan hanya disimpan, dia kembangkan. Dari yang cuma berapa perak itu dia kembangkan. Kemudian dia belikan sapi, dia belikan kambing. Kemudian kambingnya mana? Anak-anaknya dikawinkan lagi, kemudian mana lagi. Sampai lama dia nggak pulang. Sampai kambingnya yang cuma satu itu, kemudian mana, sampai isinya itu, sampai banyaknya kambing itu selapangan. Berapa kambing selapangan? Selapangan yang ngono dihitung dewek. Banyak sekali. Itu berarti nggak tahu berapa tahun. Kambing itu mana berapa? Setahun berapa kali? Setahun sekali, ada yang 2 kali. Sekali mana berapa? 2, 1. Barangkali 2 lah badannya, 2 ya. 2 dalam setahun 2 kali berarti 4 badannya. 4 ben dadi selapangan gue butuh pirang tahun? Lama. Jadi selama itu dia itu dengan setia mengembangkan harta siapa? Harta buruhnya. Lihat bagaimana majikan yang soleh. Tidak seperti majikan di zaman ini. Boro-boro mengembangkan harta buruhnya. Harta wis genah-genah. Gajine BSI diprit-iprit, dipotong-potong. Nah, ketika saatnya gajian nggak diberikan. Sampai ngemis-ngemis. Padahal itu hak dia yang seharusnya diterima. Sampai terpaksa dia ngemis supaya mendapatkan haknya.
Lihat majikan yang soleh tadi. Sekian tahun dia kembangkan hartanya, dijaga terus. Sampai saatnya dia pikir, lah kayak orang Bali. Ternyata pulang. Dia bilang, kan, juragan, mana gaji saya dulu? Oh, si kemutan. Dia pikir kan, oh gajinya paling pirang perak. Ini gaji kamu ini. Sing di ini semuanya ini. Lah, aja keluwean lah. Sing bener baik. Iya. Ini gaji kamu yang saya kembangkan sekarang sejumlah ini. Seluruhnya ini. Kambing yang selapang ini semuanya adalah milik kamu. Temenan. Ya wis matur nuwun ya. Dibawa semuanya. Satu ekor pun tidak ditinggalkan. Kepriwe rasane? Nek jenengan majikane kepriwe? Kira-kira wingine sing ikhlas kuwi ikhlasnya dadi kepriwe? Wah, dadi hilang. Dia enggak sama sekali dia. Diambil semuanya, silakan. Memang itu milik kamu. Saya hanya sekedar mengembangkan milik kamu saja. Diambil semuanya. Tidak tersisa satu ekor pun. Buntutnya beora. Cuma kotorannya yang ditinggal. Ya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, ketika saya sedang senang, wahai Rabbi, ketika saya sedang rezekinya lancar. Saya berusaha untuk menjaga amanah sebaik-baiknya. Saya berikan seluruh titipan itu kepada orang yang merupakan buruh saya. Maka wahai Rabbi, saya sekarang sedang kepepet. Tolong wahai Rabbi, bukakan pintu ini. Buka, tambah amba. Sudah kelihatan mataharinya. Tapi dia nembe bisa ngetokakan apa? Tangan. Belum bisa seluruh tubuh. Akhirnya orang yang ketiga. Dia mengatakan bahwa saya wahai Rabbi ketika sedang sehat, ketika sedang kaya, saya pernah jatuh cinta. Kepada siapa? Kepada sepupu. Kepada siapa? Sepupu. Jadi sepupu itu bukan mahram. Hati-hati, sepupu bukan mahram. Saya pernah jatuh cinta kepada sepupu saya. Dan saya bolak-balik menggoda dia supaya mau berzina dengan saya. Tapi selalu dia itu tidak mau. Sampai datang suatu kesempatan, sepupu saya ini jatuh pailit. Dan dia butuh duit. Sangat butuh. Akhirnya dia datang kepada saya. Dan dia pengen utang pada saya. Maka kata saya, kalau kamu pengen saya kasih utang, syaratnya satu. Penuhi keinginan saya. Berzina. Mana itu kepepet, udah saya nggak bisa ini, gimana caranya? Udah sekian alasan, dia berusaha menolak, nggak bisa juga. Ada syarat lain, enggak, pokoknya syaratnya cuma ini saja, kamu mau berzina dengan saya. Udah. Akhirnya karena dia kepepet, kemudian dia masuk ke kamar, sudah siap, tinggal berzina saja. Wanita tersebut berkata kepada si laki-laki, apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak boleh engkau itu berhubungan badan dengan orang yang tidak halal buat kamu. Apakah engkau tidak takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika dia diingatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung saat itu dia gemeter. Wah, iya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hartanya kamu ambil semuanya, silahkan pergi kamu. Padahal tinggal berzina. Sudah siap. Sudah ada di dalam kamar. Tapi ketika diingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia langsung ingat kepada Allah dan dia takut akan siksaan Allah Jalla wa ala. Akhirnya wanita tersebut dia tinggal, hartanya dia ambil semuanya sama wanita tersebut, silahkan pergi, ambil ini, enggak usah utang, ini saya kasih kepada kamu. Dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbi, aku melakukan itu semata-mata karena takut kepadamu, wahai Rabbi. Itu takut kemenangan, bukan. Sebagai orang kan, aku enggak jadi berzina, kenapa? Takut sama Allah. Takut sama Allah apa takut sama Pak Roda?
Takut. Ini dia bilang takut sama Allah, wahai Rabbi. Maka ketika aku sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, aku tinggalkan perbuatan maksiat, wahai Rabbi. Maka tolong pada kesempatan kali ini ketika saya sedang kepepet ditimpa musibah, bukakan pintu dari gua. Terbuka semuanya, tergeser semuanya, sehingga mereka bisa keluar dengan sehat walafiat. Kenapa? Rahasianya apa? Karena mereka mengingat Allah ketika mereka sedang senang. Makanya Allah ingat sama mereka ketika mereka sedang susah. Etika berdoa adalah berdoalah ketika kita sedang senang dan ketika kita sedang susah. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.